kalau kita bicara pusat unggulan riset itu adalah suatu pusat atau satu institusi yang benar-benar fokus pada bidang-bidang tertentu yang menjadi unggulannya. Pusat unggulan ini bisa berdiri dengan baik kalau dia memberikan kontribusi yang signifikan kepada baik itu ekonomi pemerintah daerah, ekonomi maupun masyarakat. Itu misalkan masyarakat di sini ada yang punya lahan, dia ngelihat kok lahannya nggak produktif dan lain-lain, dia ingin menanam sesuatu, maka dia bisa datang ke pusat unggulan ini untuk bertanya dan juga sekaligus mungkin mendapatkan bimbingan. Halo Semutan Unram, selamat datang di Unram Podcast. Bersama saya Alen, di episode kali ini kita akan mengulas isu-isu tentang pendidikan, riset, dan juga inovasi. Dan di episode ke-31 ini, kita akan membahas tentang peranan Pusat Unggulan Riset dan Inovasi Nasional. Dan tentunya sudah hadir bersama kita di sini narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Teguh Raharjo. Beliau merupakan Wakil Direktur Eksekutif Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa disingkatnya sebagai DIPI. Selamat datang Pak Dr. Teguh di Unram Podcast. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Dr. Teguh sudah menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya untuk hadir di podcast kami ini. Sama-sama. Baik, langsung saja ini Pak. Kan kita ketahui bersama bahwa dunia perguruan tinggi saat ini terus berkembang. Apalagi persaingan untuk meraih status World Class University itu juga semakin ketat. Ya. Yang mana kita dituntut untuk terus berinovasi, melakukan riset unggulan dan juga kolaborasi di lintas disiplin. Nah, jadi saya sangat antusias sekali ini Pak, karena tema kali ini sangat relevan, apalagi untuk perguruan tinggi seperti Unram yang juga sedang bergerak untuk meraih status World Class University itu. Dan kalau secara gambaran besarnya ini Pak, sebenarnya apa sih Pusat Unggulan Riset dan Inovasi Nasional itu dan kenapa konsep ini begitu penting untuk kemajuan suatu perguruan tinggi Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara Pusat Unggulan Riset itu adalah suatu pusat atau satu institusi yang benar-benar fokus pada bidang-bidang tertentu yang menjadi unggulannya. Jadi kita tidak bisa lagi melakukan riset yang terlalu melebar kemana-mana. Tapi kita harus fokus pada bidang tertentu dan di dalam pelaksanaannya juga sekarang ini trennya adalah tidak lagi stand alone, tetapi udah harus bentuknya dalam bentuk yang konsorsium, jadi interdisciplinary. Nah, ini yang menjadikan ciri khas daripada pusat unggulan. Jadi kalau kita bicara, misalkan orang ingin bertanya atau tahu tentang teknologi di bidang rumput laut, mereka akan datang kepada pusat unggulan tersebut untuk bertanya, berdiskusi, dan lain-lain. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat kompeten dalam menjawab semua pertanyaan, baik itu pertanyaan dari masyarakat maupun dari para peneliti saintifik. Oke. Berarti pusat unggulan ini dia berdirinya di masing-masing bidang unggulannya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Masing-masing bidang unggulan. Nah, kemudian nih Pak, kalau kita bicara tentang Universitas Mataram, bagaimana sih Pak universitas itu dapat menerapkan pusat unggulan itu dan apa yang harus dipersiapkan oleh universitas untuk menerapkan pusat unggulan tersebut? Ya, sebenarnya sih tidak harus mulai dari nol, artinya cikal bakalnya sudah banyak. Saya yakin sudah banyak di dalam Universitas Unram ini, sehingga kita bisa mulai saja dengan fokus pada bidang-bidang tertentu. Kita kumpulin orang-orang tertentu, SDM tertentu, kemudian juga kita coba perbaiki infrastruktur laboratoriumnya yang ada, dan kita tentukan target-targetnya untuk menjadi pusat unggulan yang kita inginkan. Saya lihat di Unram ini, seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya kita bicara blue economy itu Unram sangat punya potensi yang sangat besar, kekuatan yang sangat besar.
bioekonomi juga demikian, kemudian dari bidang kesehatan juga saya tahu ada beberapa peneliti di Umrani yang sangat baik dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu mulai dari nol, tapi sudah ada, tinggal kita kemudian mengintegrasikan semua kemampuan yang ada dan sama-sama kita mengarah kepada pusat unggulan tersebut. Baik, tapi tentunya untuk menerapkan itu diperlukan komitmen yang besar ya Pak. Betul. Apalagi termasuk dari segi pendanaan. Gitu. Betul. Jadi dana itu jangan dijadikan kendala. Kalau performance kita baik, kita bisa membuat proposal yang baik, dana itu akan datang dengan sendirinya. Nah itu yang harus kita utamakan daripada kadang-kadang kalau kita bicara dana itu terus sudah berhenti, nggak berusaha lagi gitu. Tapi kalau kita coba tidak menjadikan itu kendala utama, maka insya Allah akan ada jalan keluarnya. Baik, terima kasih Pak. Nah kalau kita bicara lagi balik ke pusat unggulan tadi, kaitannya dengan World Class University tentu kolaborasi ini menjadi salah satu elemen yang juga sangat penting ya Pak. Nah yang ingin saya tanyakan menurut Pak Dr. Teguh, bagaimana sih universitas itu bisa membangun kolaborasi yang lebih efektif baik di tingkat nasional maupun internasional Pak? Ya, World Class University itu kalau saya boleh katakan, apalagi dengan pernyataan dari menteri kita yang baru, itu Mendikti Saintek, itu bahwasanya basisnya adalah riset. Jadi mengarah kepada riset university. Nah, oleh karena itu semuanya ya kelulusan dan lain-lain itu didasarkan pada riset-riset masing-masing. Nah, kalau kita bicara riset, maka pusat unggulan itu adalah media yang adalah tempatnya untuk melakukan riset itu secara mendalam, spesifik. Nah, begitu kita menjadi pusat unggulan, itu gampang sekali kita kemudian bergabung dengan pusat-pusat unggulan internasional lainnya. Kalau kita sudah bergabung, maka dana itu akan datang dengan sendirinya. Kita akan dilibatkan dengan sendirinya dan lain-lain. Oleh karena itu, akhirnya kita akan menjadi bukan hanya pusat unggulan nasional, tapi juga akan dikenal sebagai pusat unggulan internasional untuk bidang-bidang tertentu. Oke, baik. Berarti tetapi selain pusat unggulan ini berguna atau berdampak ya untuk universitas, untuk kemajuan universitas, apakah pusat unggulan ini juga memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat luas, Pak? Tentu. Jadi misalkan saya sampaikan di sini sambil contoh, di Taiwan itu ada namanya ITRI. Jadi setiap industri, masyarakat yang punya pertanyaan, itu mereka ingin mendapatkan jawaban yang baik, yang benar, itu mereka datang ke lembaga tersebut. Nah ini juga demikian nanti. Kalau pusat unggulan itu sudah established dan dikenal, maka akan banyak masyarakat datang. Misalkan, contohnya pusat unggulan buah misalkan, tropical fruit misalkan ya. Itu misalkan masyarakat di sini ada yang punya lahan, dia ngelihat kok lahannya nggak produktif dan lain-lain, dia ingin menanam sesuatu, maka dia bisa datang ke pusat unggulan ini untuk bertanya dan juga sekaligus mungkin mendapatkan bimbingan nanti bibitnya ya bisa dapatkan di mana, kemudian penanamannya seperti apa dan lain-lain, demikian itu untuk masyarakat. Untuk industri juga demikian, ada permasalahan mereka bisa datang, mereka bisa bertanya dan insya Allah akan ada jawabannya. Ya, jadi tidak hanya pusat unggulan ini bermanfaat untuk kemajuan universitas semata, tetapi juga berdampak luas bagi bangsa dan juga bahkan dunia. Sangat. Nah, tapi Pak, saya itu penasaran Pak. Tentunya dalam penerapan atau berdirinya pusat unggulan itu pasti ada tantangan tersendiri. Nah, kira-kira Pak, apa saja sih tantangan terbesar itu dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan utamanya kita harus berani. Karena kalau kita mengandalkan dengan apa yang ada saat ini,
kadang-kadang kita ya mentok atau terhambat dengan kendala SDM-nya kurang. Baik itu kurang dari sisi kualitasnya ataupun pengalamannya. Yang paling penting adalah pengalaman. Karena kembali lagi kaliber seseorang itu sangat ditentukan oleh tacit knowledge. Tacit knowledge itu didapat dari pengalaman. Nah, oleh karena itu harus berani kita, bila perlu kita datangkan peneliti-peneliti dari outsourcing, baik itu dari nasional maupun internasional. Tentunya ya kita sejauh isu yang kita punya itu sangat menarik, mereka pasti datang. Tanpa dibayar pun mereka akan datang. Yang kedua adalah kita dengan kerjasama. Apakah sister university ataupun kerjasama macam-macam joint degree dan lain-lain, kita bisa mendatangkan peneliti-peneliti dari luar itu untuk datang ke sini, untuk mereka misalkan sebagai visiting researcher atau sebagai postdoc atau yang lainnya untuk membantu pusat-pusat unggulan tersebut. Itu biasanya yang terjadi. Oke. Ya. Nah, lalu Pak, mungkin bisa disampaikan harapan Bapak nih untuk pusat-pusat unggulan yang mungkin sekiranya bisa terwujud di Universitas Mataram, kira-kira Pak? Ya, yang pertama pusat unggulan ini bisa berdiri dengan baik kalau dia memberikan kontribusi yang signifikan kepada baik itu ekonomi pemerintah daerah, ekonomi maupun masyarakat. Khususnya untuk bidang ekonomi, maka pusat unggulan ini akan sangat mudah untuk berkembang kalau kemudian di Mataram ini kemudian ada kawasan-kawasan industrinya. Pertanyaannya kan, kita melakukan riset untuk siapa sih? Untuk diri kita, untuk umuran, atau untuk industri? Jadi di sini diperlukan industri sebagai ujung tombak daripada inovasi yang kemudian bisa meningkatkan ekonomi daerah, itu bisa ada sehingga kemudian terjadi mutual simbiosis saling menguntungkan antara industri maupun Universitas Mataram. Jadi tanpa dukungan dari industri akan berat Universitas Mataram untuk mencari apakah itu pendanaan atau siapa nanti yang akan memanfaatkan hasil risetnya. Nah, diharapkan sih ke depannya dengan kebijakan sekarang ini yang baru untuk mencapai pertumbuhan 8% itu tidak bisa dielakkan bahwa kita harus mengembangkan economic based knowledge. Tidak lagi kita hanya tadi ekonomi berdasarkan sumber daya alam, ada rumput laut, ada mutiara, barang mentahnya itu yang diekspor atau dikirim dijual keluar dan lain-lain. Tapi nilai tambahnya yang kita utamakan. Nah, nilai tambah ini hanya bisa kita dapat kalau tadi ada pusat-pusat unggulan yang mendukung ke arah sana dan industri yang bekerja sama dengan industri. Oke, mungkin ini yang terakhir Pak sebelum kita tutup. Adakah pesan-pesan inspiratif untuk semutan UNRAM yang sekiranya saat ini sedang menekuni riset atau mereka bermimpi untuk membawa Universitas Mataram ke level global? Ya, peneliti itu berjalan di dalam dunia kesenian. Oleh karena itu, yang diharapkan adalah tidak bisa kita melakukan penelitian itu sekali langsung berhasil. Jadi harus kita tahan banting, kita terus tekun sampai akhirnya kita menemukan hasil yang sangat signifikan, yang sangat berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, mental sebagai peneliti, kejujuran sebagai peneliti, integritas, dan sekaligus fokus, tekun, komitmen, bahwasanya profesi sebagai peneliti itu bisa membuat kita hidup dengan layak.
Itu sih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Teguh atas pesan-pesan inspiratifnya, ini sangat luar biasa Semutan Unram, dan harapannya dengan podcast ini bisa menambah wawasan baru bagi Semutan Unram. Dan Semutan Unram, ini dia episode ke-31 terkait dengan peranan Pusat Unggulan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendukung World Class University. Untuk itu sekali lagi terima kasih Pak Dr. Teguh atas waktunya. Terima kasih juga kepada Semutan Unram. Jangan lupa terus tonton Unram Podcast. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kamu. Saya Alan pamit undur diri. Terima kasih. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berinovasi. Dadah.